Halo semuanya, selamat sore. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat konten untuk Instagram, Facebook, atau untuk status WhatsApp dan lain-lain dengan menggunakan Canva seperti gambar yang ada di sini. Ya, bisa dilihat. Dan statusnya tersebut di Canva bisa memasukkan video. Jadi ketika kontennya itu tidak terpaku hanya untuk seperti gambar saja, tapi juga bisa gambar terus dengan kata-kata yang menarik, terus bisa dimasukkan video. Nah, langsung aja kita buka Canva-nya ya. Nah, sebentar ya. Pertama buka Canva dulu. Nah, dilihat di sini tuh banyak sekali contoh-contohnya. Misalkan nih saya contoh yang satu ini untuk template yang sudah tersedia di Canva ya. Kita tinggal edit lagi agar terlihat lebih menarik. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada tampilan handphone dengan berbagai macam font serta tulisan yang untuk kita nanti bisa posisikan semenarik mungkin untuk konten kita. Pertama-tama, saya di sini mau ganti warnanya. Kebetulan bisnis saya lebih condong ke warna kuning ke oren-orenan, jadi saya langsung ganti warnanya ke oren-orenan. Terus di sini saya coba memakai kata diskon ya, diskon 10%. Oke, nah, saya coba ganti fontnya biar lebih nabrak, biar lebih nonjol gitu. Nah, biar lebih nonjol, biar kalau misalkan orang melihat itu lebih langsung gitu, view-nya itu langsung ke situ, arah-arah dari penglihatannya. Nah, usahakan posisikan tagline terbesarnya itu berada di tengah, berarti center point bisa di atas atau di tengah, atau ya tergantung desainnya sendiri. Dan yang penting usahakan menjadi icon yang paling besar gitu di sebuah kontennya. Bisa lihat, saya coba-coba pindah-pindahkan. Nah, untuk warnanya sendiri nanti ini saya coba-coba diganti ke warna hitam. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat, nah ini karena kurang nyambung ya fontnya, langsung saya juga ganti, coba diganti dan diganti kata-katanya ya. Kebetulan nih saya menjelaskannya sambil melihat rekaman saya ya, tidak langsung, soalnya kan ini editing yang saya udah kerjain waktu hari kemarin. Kita usahakan untuk fontnya itu antara satu dan yang lainnya itu agak sedikit berbeda tapi tidak terlalu berbeda jauh. Jadi nantinya akan menimbulkan efek berbeda tapi tidak terlalu melenceng gitu. Nah, ini untuk tagline-nya di sini. Nah, usahakan ya perbesar juga supaya ketika ada customer ataupun targeting market yang kalian mau tuju itu langsung kena ke tagline-nya, misalkan diskon atau promo atau apa dan lain-lain, banyak sekali kan yang bisa dibuat di situ. Nah, ini saya mulai coba-coba untuk mereposisikan font-font yang setidaknya enak dilihatnya gitu. Nah, kita coba ganti di sini untuk kata-katanya. Biasa kan kalau misalkan diskon seperti itu ada durasinya. Nah, durasi di sana itu agar bisa membuat memancing orang agar buruan cepat pesen gitu. Nanti kalau keburu habis ini masa berlaku diskonnya. Biasanya orang-orang marketing tuh pasti tahu yang seperti itu ya. Nah, kita bisa dilihat. Nah, usahakan juga untuk fontnya itu jangan sama-sama, jadi misalkan agak besar agak kecil, terus timpa lagi besar, jangan besar semua, nanti customer atau target orang yang kita tuju jadi bingung ini mana sih tagline yang mau ditonjolinnya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya coba modifikasi warna, sesuaikan dengan branding yang ingin kalian share kepada customer kalian gitu. Nah, kebetulan toko saya namanya ABC. Nanti kalian juga bisa lihat toko saya di link deskripsi ya. Kebetulan ini baru video pertama saya untuk tentang konten editing di Canva. Nah, bisa dilihat. Setelah itu ya kalian intinya banyak berkreasi. Dilihat di sini juga bisa diklik ada yang plus itu. Di plus di sana kalian bisa klik, nanti banyak elemen-elemen ataupun contoh-contoh template juga. Nah,
misalkan seperti ini. Jadi antara teks satu dan teks lainnya itu bisa nyambung gitu. Nah untuk selanjutnya ini kasih brand kalian, tunjukkan juga brand kalian, jangan lupa selain kalian menunjukkan promo atau diskon yang kalian bagikan kepada customer, juga jangan lupa tunjukkan brand kalian agar teringat di masyarakat begitu. Jadi biar ada istilahnya kita itu selain menjual promo atau eventnya, kita juga menjual brand kita seperti itu mungkin ya. Nah ini kebetulan nama brand saya ini ABC. Nah itu kalian bisa kasih positioning yang semalik mungkin. Ini kebetulan saya editnya juga ya disebut ini cuman nggak ada konsep gitu, cuman coba buka aja di posisikan mana yang kira-kira bagus di sini. Makanya ini nggak ada editing di sini, jadi videonya agak lama ya. Jadi saya tuh kalau misalkan edit konten seperti ini biasanya uji coba aja, misalkan ini di bawah sini enak posisinya enak di sini nih, misalkan kurang enak saya pindahin atau ganti katanya gitu. Nah untuk kalian misalkan yang masih bingung dengan membuat konten, kalian bisa tulis dulu di buku biar lebih terarah. Nah kalau saya kan emang sudah sering ya membuat konten-konten seperti ini, jadi biasanya langsung aja nggak pakai konsep, paling ini idenya tentang apa langsung saya kerjakan. Tunjukkan misalkan pertama tagline-nya diskon 10%. Produknya apa nih? Kalau misalkan ini saya kan lebih tujuannya ke semua produk, all produk gitu di toko online saya. Misalkan kalian mau produknya tentang jam atau parfum atau misalkan kaos, peralatan rumah tangga dan lain-lain, tunjukkan produknya di situ gitu. Kalau ini kan saya lebih menyeluruh gitu, menjual semua produk, ibaratnya diskonnya itu ke cover ke semua produk gitu. Nah untuk sudah seperti ini, nah usahakan juga jadi setiap konten itu usahakan tonjokan tagline-nya yang besar itu yang mana, biar orang itu langsung melirik ketika ada sebuah konten dia itu ada diskon gitu. Jangan misalkan untuknya yang dibesarin ataupun berlakunya, jangan ya, diskonnya produknya yang mana, di mana di toko kalian, namanya apa, tulis di situ seperti itu ya. Nah ini udah agak tertata. Nah ini coba dilurus-lurusin, nanti kalau di Canva itu kalian bisa diklik di position. Kalau misalkan di Canva kalian bisa geser-geser teks kalian. Setelah itu nah untuk ini udah mulai bagus ya. Nah setelah itu masukkan video, bisa foto bisa video. Nah saya ini mencontohkan video karena kebanyakan kalau misalkan foto kan udah banyak ya, ibaratnya kalian mungkin udah pada ngerti. Nah kalau misalkan video kan tinggal upload juga sama aja sih. Nah videonya dipilih di galeri. Nah usahakan video yang kalian mau upload di konten kalian, dimasukkan di konten kalian, usahakan videonya yang pas gitu, maksudnya durasinya pas dan kontennya juga pas gitu. Jangan misalkan kelebihan ataupun nggak mengekspor semua tagline ataupun isi konten yang ingin kalian berikan gitu. Nah bisa digeser-geser langsung dipas-pasin ya, nanti juga ngepas sendiri biasanya gitu. Wait, tunggu ya sebentar. Nah ini kan belum pas. Nah biasanya harus dikecilin dulu videonya, kecilin dulu nanti ngepas sendiri. Nah saya ini kemarin masih ngepas-ngepasinnya itu masih dulu, harus dipas-pasin dulu. Setelah itu, nah ini kemarin itu jadi masih sedikit bingung juga. Gimana sih, coba lagi upload lagi gitu. Kadang kan kalau misalkan Canva yang free, fiturnya nggak terlalu banyak. Nah kebetulan saya ini menggunakan Canva yang free gitu, belum menggunakan Canva yang
Pro yang berbayar. Nah, ini sudah bisa dilihat kalian ya. Sudah bisa dilihat di sini ya. Gambarnya dan videonya itu sudah bisa dilihat. Nah, gunakan musik juga. Nah, usahakan konten videonya itu menggunakan audio ya, biar ketika customer atau orang-orang mendengarkan konten kalian itu tidak merasa bosan. Nah, tadi cara nge-save-nya sudah dilihat ya. Cara nge-save-nya sudah dilihat, save as video MP4 ya, bisa dilihat. Nah, jadi yang melanjutkan yang tadi biar masyarakat atau orang yang kalian targetkan itu tidak bosan ketika melihat video kalian. Nah, usahakan musiknya itu musik-musik yang sedang hits, misalkan yang tadi To The Bones kan, To The Bones dari Pamungkas. Jadi ketika buka itu, oh enak musiknya, sambil dengerin musiknya sambil dengerin konten kalian. Jadi intinya manfaatkan seluruh aspek yang ada. Misalkan sekarang lagi yang hits apa, lagu apa, kalian biar masukin ke konten kalian, seperti itu. Nah, ini sedang nge-save ya. Proses nge-save-nya juga nggak terlalu lama, sekitar 30-1 menit, tergantung besar videonya sendiri. Kalian tinggal tunggu aja, nanti bisa dibuka di galeri. Dan maaf juga kalau misalkan saya menjelaskannya masih kurang baik, soalnya ini kan video pertama saya juga belajar untuk ibaratnya share ilmu-ilmu yang saya bisa gitu. Kebetulan saya ini belajar otodidak sih, jadi belajar sendiri, oprek sendiri, intinya ngulik sendiri. Dan oh ini gini, jadi desainnya pun biasanya tiap orang tuh berbeda-beda gitu. Kalau saya biasanya kayak gini, jadi kalau setiap bikin konten itu nggak jauh dari tema-tema seperti ini, tema-tema apa, fontnya kayak gini, bentuk-bentukannya kayak gini, seperti itu. Tinggal ditunggu aja, ini lagi proses save, biasanya agak lama emang. Nah, untuk buat kalian yang masih bingung untuk cara-cara mengedit konten dan lain-lain, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Kita sama-sama belajar di sini, belajar bagaimana cara untuk membuat konten, bagaimana untuk memasarkan produk juga. Nah, kalian bisa lihat di galeri ya, di galeri. Nah, sudah ada kan? Take me home, I'm falling, love me long, I'm rolling, losing control, body and soul, mind for sure, already yours. Nah, jadi usahakan seperti itu ya. Usahakan bikin yang menarik mungkin. Nah, bisa dilihat di sini. Sorry saya menjelaskannya fokus ke sini supaya saya juga ada ini, ibaratnya kan bisa menjelaskan sekaligus melihat video yang sudah saya buat. Nah, oke, mungkin seperti itu dulu dari saya. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan tentang mengenai konten dan lain-lain, bisa ketik di kolom komentar pertanyaannya apa, ataupun bisa DM di Instagram pribadi saya. Saya akan kasih Instagram saya di deskripsi nanti ya. Mungkin segitu dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan yang bersedia boleh dong supportnya, di subscribe channel ini, terus di like, di share. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.